Pemilu 2024 semakin dekat, suhu politik semakin memanas. Kali ini, giliran Partai Indonesia Perjuangan PDIP yang terlihat memulai langkah pencalonan presiden. Pembahasan mengenai calon presiden diakui pula oleh Presiden Jokowi. Akhir pekan lalu, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresiden Jakarta. Dalam pertemuan dibahas sejumlah hal, mulai dari koalisi hingga calon presiden. Mengenai 2024. Ya masih ada dong. Calonnya Pak? Calonnya? Ya. Calonnya tanya ke Bu Mega. Sudah ada dari PDIP ya Pak? Yang jelas saya memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki dan dari data-data yang kita miliki. Soal sosok calon presiden yang diusulkan oleh Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi mengusulkan nama calon presiden yang dapat melanjutkan kepemimpinannya. Ini dilakukan agar apa yang sudah dilakukan Jokowi sebelumnya tidak berhenti di tengah jalan. Bapak Presiden Jokowi kan sangat concern bagaimana kepemimpinan beliau selama 2 periode itu nanti berkelanjutan. Jangan sampai seperti terjadi di Jakarta. Nah, maka atas concern dari Bapak Jokowi dan beliau juga lahir dari kepemimpinan PDI Perjuangan, maka dialog antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu membahas bagaimana kepemimpinan yang satu nafas sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan kepemimpinan nasional yang akan datang, dan itu ditopang oleh kekuatan politik yaitu PDI Perjuangan. Pertemuan Jokowi dan Megawati yang membahas soal calon presiden ini dikomentari pula oleh Partai Gerindra. Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai pertemuan seperti itu lumrah dilakukan. Ya, saya pikir pertemuan antara pimpinan partai politik, dalam hal ini Bu Mega dan dengan Pak Jokowi, menurut saya kan itu adalah hal yang lumrah dilakukan di internal partai. Jadi saya pikir saya tidak mau berkomentari lebih jauh karena pertemuan itu saya anggap adalah hal yang wajar dan biasa. Soal siapa yang diajukan Jokowi ke Megawati memang mengundang rasa penasaran publik. Belakangan, Jokowi memang beberapa kali menyebut bahkan memuji sejumlah nama di depan publik, mulai dari Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo. Lalu, siapa yang akan menjadi calon presiden yang bakal diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Tentunya ini akan terjawab setelah pengumuman dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung hari Sabtu lalu di Istana Merdeka memang mengundang rasa penasaran. Sebab Presiden Jokowi mengaku bahwa pertemuan memang membahas sejumlah hal serius mulai dari koalisi hingga calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Lalu siapa sekiranya sosok yang diusulkan Jokowi dalam pertemuan tersebut? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik, Lely Ariane, ketua politisi senior dari PDI Perjuangan Nusirwan Sujono, juga politisi senior dari Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, Mas Nus, Bu Lely, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat Mas Nus, Bang Doli sama Ibu Lely kayaknya wajahnya santai, jadi tampaknya pertemuannya serius tapi hasilnya baik buat PDI Perjuangan. Mas Nus, siapa itu yang diajukan? Pak Jokowi ngobrol-ngobrolnya, sesuai dugaan kita nggak? Seperti kita ngobrol beberapa hari yang lalu. Pertemuan di sawah ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Paling tidak itu nama-nama yang disebut nggak, Mas Nus? Tentu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa yang kedua juga yang disampaikan oleh Pak Hasto Sekjen, Ya.
yang dibicarakan itu kan tentu berkaitan pula dengan pemilu 2024. Salah satunya hal tersebut. Yang kedua juga kesinambungan pembangunan itu yang tentu yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan pada akhirnya bahwa tidak mungkin dan sangat dipahami oleh beliau Pak Jokowi selaku presiden yang di kader PD Perjuangan menjadi presiden ini paham sekali bahwa bagaimana Bu Megawati di dalam mengambil keputusan. Jadi pembahasan tersebut tentu sifatnya seperti yang Pak Jokowi sampaikan, ya mungkin hanya masukan dan kemudian juga pendapat begitu. Tapi bagaimanapun juga Ibu Megawati tentu mengikuti perkembangan terakhir, dinamik terakhir kan diikuti terus gitu ya. Perkembangannya seperti apa itu menjadi bahan masukan bagi beliau di dalam menetapkan nanti kelak pada saatnya. Tapi tentu partai sendiri saat ini tidak terlalu ini karena ini adalah wilayah ibu. Kami di partai kerja saja, bekerja untuk konsolidasi penuh, memasuki pemilu yang ke depan. Itu yang utama dan juga mendukung program kerja-kerja dari pemerintahan Pak Jokowi sampai pada sisa waktu ini memberikan catatan yang baik di dalam menjalankan pemerintahan sukses untuk sampai kepada sisa waktu ini. Oke, ya dimengerti Mas Nus. Bu Lely, kalau kita melihat pertemuan hari Sabtu ini berlangsung 3 jam, menurut Ibu Lely seberapa penting sebetulnya? Kita tahu Ibu Mega itu sosok yang sangat kuat pendiriannya. Bukti memimpin PD Perjuangan sebagai selama ini itu sosok yang sulit diubah pendiriannya. Nah, seberapa penting pertemuan antara Pak Jokowi, kader PD Perjuangan yang sekarang menjadi presiden dalam pertemuan kemarin itu menurut Ibu Lely, dan ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan di PD Perjuangan dari seorang Ibu Megawati. Bu Lely. Baik, pertama memang kita harus melihat ini dari 3 hal, Mas Bayu. Yang pertama adalah bahwa pertemuan itu adalah pertemuan antara kader sama ketua umum partainya. Meskipun Pak Jokowi adalah presiden, itu tidak bisa kita pungkiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kapasitasnya juga 2 orang ini adalah kingmaker. Jadi orang yang pasti akan sangat menentukan peta politik pencapresan ke depan, terutama oleh PDIP dan koalisi yang akan dibangun. Dua-duanya bisa kita katakan adalah kingmaker yang akan menentukan arah politik pencapresan ke depan. Dan yang ketiga, pasti yang dibicarakan soal itu tadi, koalisi dan calon presiden, terutama dari PDIP. Yang jelas kan bukan Pak Jokowi atau Bu Mega ya Mas Bayu ya. Iya. Nah, kita bisa menilai misalnya selama ini kenapa Pak Jokowi dianggap mengendorse orang-orang tertentu misalnya. Dan salah satunya adalah berasal dari PDIP. Bu Mega pasti memastikan itu bersama Pak Jokowi. Nanyain juga paling tidak itu Mas Bayu, benar enggak loh? Ini Pak Jokowi dukung si Anu atau si ini gitu kan. Nah ini 2 soal yang paling dibicarakan, paling penting dibicarakan. Kenapa mereka membutuhkan waktu selama 3 jam? Itu loh Mas Bayu. Artinya klausulnya, latar belakangnya, backgroundnya, mungkin apa-apa yang bisa dibangun dari pembicaraan itu pasti mengarah kepada figur tertentu yang akan dicalonkan oleh PDIP. Jangan lupa karena 2 orang ini berasal dari partai yang sama. Gitu ya. Yang kedua tentang koalisi. Dari pembicaraan itu dari unsur ketiga tadi tentang koalisi yang akan dibangun.
mana yang memungkinkan bahwa peta pertarungan pencapresan ke depan itu bisa dikuasai secara mayoritas. Gitu loh. Karena semakin besar dukungan partai-partai politik, pasti lebih memungkinkan kemenangan yang akan diperoleh. Sebab mesin partai pasti akan bekerja maksimal. Ya, di titik inilah nama-nama tokoh lain dari partai lain di luar PDI Perjuangan muncul. Mungkin Gerindra, gitu Bu Leli. Ya, ini justru adalah kemungkinan terbesar. Melihat chemistry yang dibangun oleh Ibu Mega, Pak Jokowi, terutama dari Gerindra dan Pak Prabowo, itu kita bisa melihat bagaimana jalannya ya pemerintahan ini dengan dukungan penuh dari Gerindra. Saya pernah menulis di sebuah koran nasional, saya menyatakan usai bertanding, mari bersanding. Gitu loh, judulnya. Itulah yang saya ceritakan bahwa ke depan itu pasti ada perjalanan politik, komunikasi politik yang dibangun, pertukaran pesan politik yang disampaikan di antara Gerindra dan PDIP terutama tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Terutama Pak Jokowi yang ingin memastikan bahwa orang yang akan dicalonkan oleh partai PDIP, partainya juga harus bisa memastikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan, bukan dirubah, gitu loh. Jadi kan tagline yang dibangun oleh partai lain yang akan menjadi pesaing. Nah, karena mekanisme melanjutkan inilah, maka orang-orang tertentu itu pasti dibicarakan. Nah, masalah apakah siapa yang akan dibungkus nantinya, itu tergantung kepada kompromi politik dan kesepakatan yang dibangun nanti tentang siapa koalisi yang akan merapat, dukungan partai politik lain yang selama ini pasti sudah mendekat juga kepada Pak Jokowi. Sudah juga kula nuwun dengan Pak Jokowi, sudah berbicara secara langsung maupun tidak langsung. Itu Mas Bayu sementara. Oke, ya. Menarik ke apa yang disampaikan Ibu Leli ya. Saya sedikit bacakan tulisan harian Kompas hari ini di halaman depan. Dalam 1, 2, 3, paragraf keempat. Jokowi Megawati bahas calon presiden judulnya dan hasil penelusuran Kompas di Istana. Jadi lebih kurang kita mengorek-ngorek lah tim harian Kompas ini. Presiden memang kemungkinan besar mengajukan Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Megawati untuk diusung PDIP sebagai bakal calon di Pilpres 2024. Kalau saya perhatikan Mas Nus, dia santai-santai saja, tidak senyum, tidak apa begitu. Ya, saya anggap setuju-setuju lah kira-kira. Lebih dan kurang ini informasi dari sekitar istana. Bang Doli, ini akan sangat berpengaruh. Dalam tulisan harian Kompas hari ini, koalisi partai-partai politik lain akan sangat terpengaruh pada saat nanti PDI Perjuangan memutuskan siapa calon presidennya. Mereka bisa gabung dengan PDI Perjuangan atau memutuskan hal yang lain. Mungkin bertarung dengan PDI Perjuangan, tapi kalau koalisinya sangat kuat dibangun oleh PDI Perjuangan, daripada kalah, lebih baik kemudian bersatu dalam sebuah koalisi. Mungkin kira-kira begitu. Bang Doli, seberapa penting kemudian hasil keputusan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin bisa segera diumumkan menurut Bang Doli untuk terutama kalau melihat Golkar dengan KIB-nya? Bang Doli? Ya, pertama saya kira pertemuan itu adalah pertemuan yang biasa dilakukan dan saya kira pasti terjadi ya. Pasti terjadi kemarin 2 bulan yang lalu, mungkin nanti ada pertemuan berikutnya gitu ya. Kan sebelum ini kan ada pertemuan batu tulis ya. Dan saya kira ini kan pertemuan antara kader partai dengan ketua umumnya gitu ya. Terus kemudian presiden dengan mantan presiden, dan kemudian kingmaker dengan kingmaker berikutnya kan gitu loh. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira ini kami dalam posisi sebagai sebuah partai politik di Golkar menganggap ini pertemuan yang memang pasti terjadi dan saya kira apapun yang mereka bicarakan tentu kita memberikan apresiasi terhadap pertemuan itu karena pasti ini bicara juga mengenai soal kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Nah, apapun yang mereka putuskan, ya, apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi maupun Bu Mega, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik, ya. Walaupun kalau misalnya tadi analisis atau kemudian dugaan-dugaan yang berkembang saat ini benar, itu kan juga sudah sudah diduga orang juga sebetulnya kan. Setuju. Nah, sinyal-sinyalnya kan juga kelihatan kalau memang itu benar. Tapi ini kan politik. Ya, politik ini kan perkembangan day to day, minute to minutes gitu, second to second itu pasti akan juga dipertimbangkan. Nah, tentu kami di koalisi juga mengikuti terus, mencermati terus gitu. Nah, karena ini dinamis, karena ini politik pasti dinamis ya, dan itu juga bisa memunculkan berbagai perkembangan atau perubahan situasi. Nah, yang jelas positioning Partai Golkar adalah bagian dari partai koalisi pemerintahan, ya. Hubungan Partai Golkar dengan Pak Jokowi selama ini cukup baik, cukup harmonis. Dan setiap kebijakan yang diambil oleh Pak Erlangga itu selalu dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Nah, termasuk perkembangan pembentukan koalisi Indonesia Bersatu. Sampai saat ini koalisi Indonesia Bersatu tetap berjalan sesuai dengan agenda pembicara utamanya. Itu selalu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari soliditas jalannya pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, Bang Doli, boleh tahu nggak kalau KIB akan seperti apa begitu? Ini mohon maaf, saya berandai-andai begitu, tapi mumpung ada Bang Doli begitu ya. Kalau PD Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi, somehow itu terjadi begitu. Walaupun kita tahu Gerindra sudah ada dengan PKB sedemikian rupa. Tapi kalau kemudian dalam peta politik kemudian ini terjadi seperti analisa Bu Lely, ini akan bergabung atau melihat situasi apa akan dibicarakan lebih lanjut lagi oleh KIB, Bang Doli? Yang kedua dan ketiga, melihat situasi dan dibicarakan lebih lanjut. Jadi gini, kan di dalam menghadapi pemilu, setiap partai politik atau gabungan partai politik tentu ingin memenangkan kontestasi itu. Setuju, ya. Tidak ada yang mau kalah kan kira-kira begitu. Ya. Nah, tinggal apakah kita menang sendiri atau menang bersama-sama atau menjadi bagian dari kemenangan, itu kan pilihan-pilihan yang nanti sangat dinamis ya, melihat situasi dan tentu setiap waktu kita harus menganalisis perkembangan yang terjadi gitu. Nah, di KIB selama ini kan juga sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang menurut sebagian orang unik gitu ya. Karena setidaknya 3. Pertama, kami itu bersepakat punya chemistry ya, untuk membicarakan masa depan Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan 2024-2029. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga sepakat bahwa kita menghargai kedaulatan dari masing-masing partai, termasuk keputusannya. Saya sering mengambil contoh misalnya PAN dan P3 itu menghargai keputusan sebelum terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu, Golkar sudah punya calon presiden, itu Pak Erlangga Hartarto. Nah, sama juga kemudian dalam perjalanannya ketika PAN dan P3 di dalam rapat kerja nasionalnya atau Rapimnasnya menyebut beberapa alternatif nama, ya kita menghargai itu sebagai hak kedaulatan masing-masing partai ya. Tetapi yang ketiga, kami sepakat ketika membicarakan soal capres dan cawapres KIB ya. Capres dan cawapres KIB kita akan bicarakan bersama-sama antara Golkar, PAN dan P3. Nah, pada saat nanti membicarakan ini saya kira kita juga tidak bisa menghilangkan faktor-faktor atau perkembangan eksternal ya, dari partai lain juga. Dari partai lain. Ya. Jadi kepengennya PDIP cepat memutuskan atau tidak KIB, Bang Doli? Saya kira begini, kami kan mendorong
mendorong kenapa ini KIB ini kan Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi yang pertama kali terbentuk. Ya, betul. Dan sudah agak relatif lama gitu. Nah, kami mendorong itu supaya apa? Supaya memang perbincangan soal Pilpres ini memang sudah harus dimulai sejak dini, sehingga memang ada dialog yang terbuka antar elit dan kemudian juga mengajak masyarakat, sehingga masyarakat ini juga mulai terbiasa membicarakan perbedaan-perbedaan yang itu semua ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak mau mengulangi lah masa-masa yang lalu adanya keterbelahan, adanya polarisasi karena Pilpres gitu. Nah, mudah-mudahan kalau lebih cepat kita membicarakan itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya ditanya apakah lebih cepat, ya menurut saya lebih cepat lebih bagus. Walaupun pasti partai politik punya perhitungan sendiri untuk menentukan momentum yang tepat untuk itu. Oke, dimengerti poin-poin dari Bang Doli. Nah, Mas Nus, apakah tanda-tanda semacam ini, terutama ini akan kemudian kita akan segera mendengarkan keputusan dari PD Perjuangan diumumkan Ibu Mega sedemikian rupa, kan lebih cepat, kemudian akan lebih mengerucut ini semua elit politik koalisinya, Mas Nus? Feelingnya Mas Nus lah, kan Mas Nus dekat juga sama Ibu. Tentu kalau berkaitan lebih cepat atau lebih lambat, saya tidak punya kewenangan untuk menetapkan. Feel aja, feel. Kayaknya gimana nih, kata Mas Nus gitu. Sekali lagi, kalau yang lain-lain bisa berbicara, tapi tentu kalau berkaitan dengan keputusan tersebut dan kapannya. Ibu sendiri yang akan memutuskan. Ibu sendiri yang akan memutuskan. Itu kelas kita tingkatannya hanya berbicara di forum ini, itu pun tidak bisa lebih banyak ngomongnya. Ya, oke, dimengerti Mas Nus. Tapi Mas Nus, dari ulasan yang Ibu Lely katakan, ini Ibu Mega sudah bertemu dengan Pak Jokowi untuk kemudian menentukan keberlangsungan. Ini penting nih buat PDI Perjuangan, selalu diulang-ulang sama Ibu. Ini kepemimpinan bukan hanya memilih siapa yang terbaik dari yang ada sebagai sebuah pilihan, tetapi hak penting untuk melanjutkan pembangunan sampai 5 tahun ke depan minimal. Nah, hal-hal ini tentu sudah bisa dianggap cukup selesai. PDI Perjuangan berbincang dengan pemimpin pada saat ini, Presiden Jokowi. Kita bisa bilang begitu, Mas Nus, dari hasil yang pertemuan 3 jam kemarin hari Sabtu itu? Karena tentu antara kader dengan ketua umumnya sudah sangat mengerti apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi pikiran dan analisa atau evaluasi yang akan dilakukan oleh Ibu sendiri. Maka tentu termasuk diantaranya berkaitan dengan rekan-rekan partai yang bagaimana selama ini bersama dengan PDI Perjuangan, tentu sudah kita sering melakukan evaluasi. Jadi sebagai contoh saja, kalau dengan partainya Bang Doli ini, Golkar, happy saja, senang-senang saja, gampang begitu, udah. Jadi tentu semua hal yang berkaitan dengan perkembangan ke depan, kita tentu itu mestinya yang paling tidak sudah dibahas beliau bersama berdua, ya. Bersama-sama, dan kemungkinannya seperti apa, kita tidak dalam posisi untuk mengajari, kan bagaimana mungkin mengevaluasi situasi ke depan, dan tentu beliau berdua sudah nanti pemahamannya akan menjadi satu lah, pemahamannya sama. Ya, saya simpan Ibu Lely sebentar sebelum nanti dilanjutkan jeda. Saya sedikit saja ke Bang Doli, karena Bang Doli sebentar lagi harus pamit karena ada keperluan. Saya udah coba bantu Bang Doli untuk KIB nih, korek-korek dari Mas Nus, tapi Mas Nus tampaknya ya kita harus menunggu Ibu lah sama-sama begitu. Pun begitu, kalau nanti kemudian keputusan tebak-tebakan kita berakhir pada kemungkinan-kemungkinan
seperti dugaan kita, sinyal-sinyal PDI Perjuangan sudah katakan akan ada dari kadernya berkoalisi dengan partai di luar PDI Perjuangan sehingga sudah memastikan menang. Kita tebak mungkin Gerindra, lebih dan kurang itu pasti akan dibicarakan. Lah, kemudian Bang Doli, ini semua akan legowo sedemikian rupa dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa Pak Erlangga nggak jadi capres. Lebih dari itu, selain Golkar juga ada PAN dan P3 di dalam KIB. Ini semua nanti akan, seperti Mas Nus katakan, semua ini sudah satu hati sebetulnya. KIB dengan PDI Perjuangan apapun keputusannya. Bang Doli, terakhir. Ya, kita melihat perkembangan ke depan lah ya. Kita menunggu ya. Kita menghargai keputusan Ibu yang memang ditunggu oleh semua pihak, termasuk internal PDIP, dan saya kira nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut ya di semua partai politik saya kira. Nah intinya adalah KIB sampai saat ini kita masih konsisten dengan apa yang menjadi kesepakatan kita sebelumnya tadi yang seperti saya katakan. Dan kita juga sangat terbuka dan selama ini tetap juga menjalin hubungan baik dengan partai-partai politik yang lain termasuk dengan PDIP. Jadi jangan ditafsirkan ketika KIB terbentuk kemudian kita tidak bisa berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Ya. Dan sejak KIB terbentuk pun kami juga terus melakukan komunikasi. Ketua umum kami terus bersilaturahim dengan ketua umum partai politik dan sangat terbuka juga dengan ada komunikasi dengan Bu Mega gitu. Jadi nanti kita lihat situasi yang berkembang seperti apa, keputusan terakhir dari masing-masing partai politik di luar KIB seperti apa, termasuk keputusan dari Bu Mega dan PDI Perjuangan. Oke, baik Bang Doli, kita bisa mengerti bagaimana selama ini KIB terus menjalin hubungan internal, ada PAN dan P3, dan juga terutama ke PDI Perjuangan, bahkan dengan Gerindra. Kayak Mas Nus bilang, semuanya selama ini baik-baik saja. Dan tampaknya, dengar dari Bang Doli pagi ini adem semua. Walaupun pertemuan hari Sabtu kemarin tampaknya mengerucut kepada sesuatu. Oke, kita akan ketemu lagi di perjumpaan atau di obrolan kita yang lain. Bang Doli, saya pamitkan Anda karena harus ada keperluan yang lain. Mas Nus dan Ibu Leli tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan kembali usai jeda. Ya saudara, kami lanjutkan obrolan kita di balik pertemuan Jokowi Megawati pada hari Sabtu lalu di Istana Merdeka. Masih ada Ibu Leli Ariana, pakar komunikasi politik, juga Mas Nursiwan Sujono, politisi senior PDI Perjuangan. Bu Leli, sekarang kalau kita ngobrol tentang dua orang tokoh politik kita ini, Pak Jokowi sebagai presiden, kader PDI Perjuangan bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekarang sedang dinanti-nanti apa keputusannya, siapa bakal calon presiden yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Bu, sejauh mana penting bagi seorang Ibu Megawati untuk bertemu dengan seorang pemimpin nasional yang sekarang sedang memimpin Pak Jokowi dari pertemuan kemarin ini? Menurut Ibu Leli, ini bagian dari Ibu Megawati sedang mencari berbagai pertimbangan dan sekarang dia mendengarkan pemimpin Indonesia saat ini, Presiden Jokowi, begitu, Bu Leli? Ya, sebenarnya tadi kan kalau kita mendengar clue yang disampaikan oleh Kang Doli gitu, tadi banyak clue yang disampaikan oleh beliau loh. Ya. Pertama, meskipun mereka sudah membangun koalisi gitu loh, tapi chemistry dengan Pak Jokowi tetap ada. Betul. Bahwa disinilah yang ingin dipastikan juga oleh Bu Mega, di dalam koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik lain yang notabene adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi gitu, di dalamnya itu sudah mengalir yang namanya dalam komunikasi politik itu mozaik pesan politik. Mozaik pesan politik itu adalah potongan-potongan kecil dari keramik. Kalau keramik itu adalah potongan pesan, maka sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada semua yang berkoalisi dalam kabinetnya Pak Jokowi gitu. Nah, intinya ini jugalah yang dipastikan oleh Bu Mega. Mengapa Bu Mega demikian penting dengan Pak Jokowi di samping
beliau sebagai kader yang pasti juga akan memastikan bahwa partainya harus memenangkan pertarungan politik ini ke depan kan. Ya, ya. Tidak mau harus seperti itu. Yang kedua tadi, bahwa jika koalisi makin besar dengan segala pesan politik yang sudah dibangun Pak Jokowi, dengan semua partai politik yang berkoalisi dengannya, Pak Jokowi juga ingin memastikan gitu loh, bagaimana nih dari partai Anda, siapa yang akan diusung, lalu kemudian bagaimana nanti jika terbangun koalisi dan sebagainya. Dari clue yang terbangun, yang dibacakan, yang disampaikan oleh Kang Doli tadi, kita udah bisa membacanya loh. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi, nampaknya koalisi yang dibangun Golkar, P3 dan seterusnya itu memang sejatinya akan ibaratnya manut. Meskipun mereka punya kekuatan sendiri sebagai sebuah partai politik. Ya. Tapi kan kita juga membaca pangsa pasar gitu loh. Hasil survei bagaimana gitu. Yang jelas Golkar. Bahasanya Pak Jokowi kan hitung-hitungan kami, hitung-hitungan itu kita langsung berpikir, oh ini survei dan segala sesuatu menjadi pertimbangan juga. Gitu ya Bu Lely? Tapi ada yang menarik loh. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Kompas hari ini, itu bisa terjadi, bisa juga tidak loh Mas Bayu. Ya. Pertama, kalau kita ingin melihat kemungkinan besar juga yang disampaikan oleh Bu Mega kepada Pak Jokowi, kalau seandainya PDIP berada pada posisi orang kedua nantinya, maka elektabilitas tidak terlalu dipertimbangkan. Bisa jadi yang maju bukan Ganjar, tapi juga Mbak Puan. Gitu. Sebab apa? Di pemilu 2019 kita bisa melihat memang Pak Ma'ruf Amin elektabilitasnya tinggi apa enggak? Yang penting kan nomor 1 gitu. Jadi antara Ganjar sama Pak Prabowo sama-sama punya peluang menjadi calon presiden. Iya. Sehingga orang kadang-kadang ada yang membaca jangan-jangan nih PDIP dua-duanya dari PDIP, jangan-jangan Ganjar sama Puan yang bakal maju. Kalau orang berbicara dalam ukuran peta politik yang sempit gitu loh. Apa mungkin bahwa negeri ini hanya dibangun oleh satu partai politik saja? Maka kemudian melebarlah pembicaraan pada soal koalisi. Nah, soal koalisi itulah yang kemudian dibicarakan juga oleh Bu Mega sama Pak Jokowi. Ini loh peta komunikasi politik yang sudah bangun, saya sudah bangun dengan segala pesan politik. Kata McLuhan kan, medium dari pesan itu sendiri adalah pesannya, gitu loh. Jadi pesan yang sudah berkeliaran selama ini dengan Pak Jokowi, dengan seluruh partai koalisinya, itulah yang akan lebih memastikan Ibu Mega nantinya akan memutuskan siapa yang akan maju, entah itu sebagai nomor 1 atau sebagai nomor 2. Itu Mas Bayu. Oke. Mas Nus, setuju dengan analisa Ibu Lely, ini bagian dari upaya mencari pertimbangan dari Ibu Mega berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Mas Nus, belum, masih di mute Mas Nus, maaf. Halo. Ya, silakan. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Lely tentu begitu lengkap, begitu luas dan tidak bisa terbantahkan. Hanya saja dan lagi juga semua pihak tentu punya hak, punya kewenangan untuk menganalisa situasi yang saat ini terjadi. Tinggal hanya masing-masing tentu untuk partai politik ada kriteria, ada patokan-patokan yang itu merupakan bagian daripada evaluasi dan kesimpulan. Nanti kelak mungkin salah satunya nanti yang akan menjadi keputusan dari Ibu. Salah satu kemarin yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kita bicarakan soal angka-angka, Pak Mas Bayu sudah pandai, yang dimaksudkan tentu yang kaitannya dengan survei, data-data survei, tapi juga ada kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan data-data tersebut. Untuk positioning ya, untuk tentu itu masing-masing partai juga meninjau hal tersebut yang berkaitan dengan konstituen, berkaitan dengan pemilih, berkaitan dengan dukungan rakyat kepada partai
kami, partai dan masing-masing partai yang lain tentu akan memperhitungkan hal tersebut. Ya. Efek kalau misalnya memilih saya atau Bu Lely atau Mas Bayu itu tentu nggak ada nilainya gitu kan begitu. Itu semua akan dihitung dan evaluasi itu akan tetap terus berjalan sampai pada saatnya nanti akan ada keputusan. Oke. Nah, Mas Nus, sedikit saja, apakah secara internal di PDI Perjuangan pasti Mas Nus bisa mendapatkan kebatinannya begitu. Kalau kita obrolin aja begitu di luaran. Saya mau tanya, mumpung ketemu Mas Nus, PDI Perjuangan itu masih mungkin nomor 2 atau harus nomor 1 menurut Mas Nus di dalam peta menyusun bakal calon presiden dan calon wakil presiden nanti, Mas Nus? Tentu Bu Lely akan lebih cocok untuk mengomentari itu daripada saya ya. Gitu. Itu tadi yang saya katakan, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan arus bawah ya, atau katakanlah basis massa. Katakanlah karena kita juga menjadi partai yang harus mendengarkan suara rakyat pendukung. Ya. Jadi yang tentu itu Ibu sangat mengerti hal tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan, saya agak sulit untuk menjawab pertanyaannya Mas Bayu ini. Jadi tapi lebih bagus itu ada hal yang secara psikologi sulit diterjemahkan dengan analisa akademik tentunya soal penentuan tersebut. Maka mungkin acuan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan angka-angka itulah kita tentu masih mengikuti perkembangannya ya Mas Nus? Bukan, artinya ya itu perkembangan, tapi juga secara keilmuan kita masih harus mengakui kalau tidak ada data lalu acuannya apa. Untuk melihat sesuatu itu tentu tidak bisa dengan ilmu kira-kira gitu ya. Iya. Itu hanya salah satu, saya katakan salah dimengerti. Variabel yang tentu beliau sudah sangat memahami hal tersebut. Ya, kalau begitu saya minta Ibu Lely memberikan analisa, membantu Mas Nus. Kan pemenang pemilu sudah 2, mau hat-trick nih PDI Perjuangan. Angka-angka kalau kita bicara survei, PDI Perjuangan masih leading sampai saat ini. Mau partainya, mau kadernya, sedemikian rupa. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa PDI Perjuangan akan bergain nomor 1. Nggak mau nomor 2. Bu Lely? Nah, membaca politik nggak harus juga seperti itu, Mas Bayu. Oke. Pertama, memang sekuat apapun Mas Bayu menggali-gali Mas Nus, gitu. Meskipun Mas Nus sudah tahu. Makanya saya pakai kata senior politisinya, Bu. Nggak bakal ngomong. Jadi disitulah kekuatan PDIP. Jadi begitu kuatnya kader itu memberikan wewenang sepenuhnya kepada Ibu Mega. Sehingga yang berhak ngomong hanya Bu Mega. Dan mungkin meskipun Pak Jokowi tahu, Pak Jokowi juga nggak akan ngomong gitu. Artinya jadi apa komitmen yang dibangun oleh PDIP dengan seluruh kadernya yang ternyata meskipun mereka tidak menyampaikan, belum mengumumkan calon presiden atau wakil presiden yang akan mereka usung, mereka kan tetap leading gitu loh. Elektabilitasnya tetap tinggi gitu loh. Jadi tanpa menyebutkan apakah presiden, apakah wakil presiden yang akan mereka usung, itu mereka nggak penting-penting amat karena kenyataannya rakyat masih tetap mendukung. Seandainya pun mereka juga mengusung misalnya kadernya hanya sebagai calon wakil presiden, itu nggak akan berpengaruh besar pada calon
calon pemilih dari PDIP. Seandainya ya Mas Bayu. Ya. Sehingga kalau ditanya apakah peluangnya ada pada nomor 1 atau nomor 2 dengan segala pertimbangan yang ada di PDIP, karena ingat politik itu adalah by design. Desain politiknya tidak sekarang tapi ke depan gitu loh. Jadi ke depan sekarang PDIP bisa pada posisi wakil, tapi ke depan PDIP harus menjadi nomor 1. Dan sekaligus memastikan bahwa partainya tetap nomor 1 gitu loh Mas Bayu. Dan jangan lupa bahwa posisi Pak Prabowo yang ternyata juga selalu running menjadi calon presiden potensial dengan elektabilitas yang tinggi, itu juga karena sokongan para pendukungnya Pak Jokowi yang notabene sebelumnya adalah juga pendukungnya PDIP. Jangan-jangan mereka mendukung secara bersamaan ketika disurvei gitu loh Mas Bayu. Jadi intinya kekuatan inilah nantinya menurut saya yang akan memastikan, meskipun saya juga dapat banyak bisikan gitu, bukan bisikan Mas Nus ya gitu ya. Tapi yang jelas apapun posisinya PDIP tetap akan mencalonkan kadernya, entah itu sebagai wakil ataukah sebagai presiden. Itu intinya. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Silakan. 90% dari apa yang disampaikan Bu Lely masuk di pikiran-pikiran banyak orang. Hanya yang perlu saya luruskan adalah pemahaman basis, pemahaman pemilih. Tentu yang dilihat adalah di partai manapun, di negara manapun, itu sebetulnya pendukung itu akan melihat yang nomor 1. Jadi agak terbalik di situnya, saya meluruskan saja. Jadi pengertiannya tidak selalu bahwa itu karena kuatnya partai maka tidak menjadi problem nomor 1, 2, 3, 4, 5, enggak itu. Jadi kekuatan itu juga atau katakanlah posisi urutan itu pun berpengaruh terhadap semangat basis itu. Mas Bayu udah dapat clue lagi dari Mas Nus kan? Nah ini saya kepancing. Akhirnya kan pancingan saya bisa membuat Mas Nus ngomong gitu loh Mas Bayu. Ya, paling tidak. Pintar sekali itu ya. Mas Bayu. Ya, paling tidak sinyal-sinyalnya dapat, tetapi semua keputusannya nanti ada di ibu yang satu lagi, bukan di Ibu Lely, ya kan? Ada di Ibu Mega. Tapi Mas Nus, Ibu Lely, singkat-singkat ya, berarti pertemuan Jokowi Megawati kemarin, ini sebetulnya kita bisa bilang, terutama untuk PDI Perjuangan, tampaknya calon bakal capres dan juga cawapres ini sebetulnya sudah mengerucut. Kalaupun tidak bisa saya katakan, sebetulnya sudah tinggal diumumkan. Mas Nus? Sekali lagi untuk kesekian kalinya masih saja Mas Bayu sabarlah karena kalau cepat-cepat juga nanti tidak ada siaran. Ya kan? Nanti kita nggak bisa ngobrol politik lagi untuk tebak-tebakannya ya, nggak seru. Oke Mas Nus, terima kasih untuk obrolannya pagi ini. Bu Lely, terima kasih ya. Kita pasti ngobrol lagi Bu, karena belum dikasih sinyal-sinyal yang lain lagi. Selamat pagi. Dan salam sehat untuk semuanya. Kabar batin, Mas Nus juga. Ya, maaf lahir batin. Terima kasih.